Presiden Prabowo Subianto mengakhiri lawatannya di Rusia dan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Sabtu sore tadi. Presiden Prabowo mengakhiri kunjungan resminya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, Saint Petersburg dengan iringan pasukan jajar kehormatan serta sejumlah menteri Rusia. Lagu kebangsaan kedua negara juga diperdengarkan sebelum Prabowo naik ke pesawat. Selama 2 hari di Saint Petersburg, Presiden menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Sebelum terbang ke Indonesia, Prabowo menyinggung memanasnya perang Iran dan Israel, serta berharap ketegangan kedua negara bisa diredam. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Ya. Sebelumnya dalam kunjungannya di Rusia, Presiden Prabowo Subianto menghadiri salah satu acara bisnis terbesar dan terpenting di dunia, SPIF 25. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo datang sebagai tamu kehormatan. SPIF 25 telah diselenggarakan setiap tahun sejak 1997. Dalam acara ini, Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan. Acara ini memberikan kesempatan untuk menemukan mitra dengan tujuan mengamankan pertumbuhan bisnis lintas negara. Lebih dari 2.100 perwakilan dari lebih dari 45 negara dan wilayah hadir dalam acara yang diselenggarakan di Saint Petersburg. Your Excellency Paul, observers they want to read this political statement. Di mana sejak 2026 acara ini rutin diselenggarakan di bawah naungan Presiden Federasi Rusia. Dari Saint Petersburg, Rusia, tim iNews melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana memperluas kerjasama dengan Indonesia di sektor energi. Selain di sektor minyak dan gas, Rusia berkeinginan untuk kerjasama di bidang energi nuklir. Открытый и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Presiden Prabowo Subianto ingin menambah jumlah anak muda Indonesia yang kuliah di Rusia melalui program beasiswa. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya atas peran Rusia dalam membantu pembangunan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Menurutnya hingga kini banyak infrastruktur penting seperti gedung, jembatan, dan pabrik yang merupakan hasil kerjasama dengan Rusia. Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Federasi Rusia dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Brian Yuliarto, telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pendidikan tinggi. Pertama, kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara. Selain di bidang pendidikan, kunjungan ini pun menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, transportasi hingga pertahanan.
Salah satunya ditandai dengan beroperasinya penerbangan langsung Moskow-Bali 4 kali seminggu saat musim dingin. Momen keakraban terjadi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia. Keduanya saling bertukar cenderamata sebagai simbol persahabatan erat Indonesia dan Rusia. Usai melakukan pertemuan bilateral secara formal, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin terlihat saling memberikan cenderamata yang penuh makna. Dalam suasana hangat dan penuh kedekatan, Putin menunjukkan dua buku karya Prabowo berjudul Kepemimpinan Militer yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan diterbitkan secara resmi di negara tersebut. Putin juga memberikan hadiah khusus lain, yakni sebuah pedang perwira dan sebuah koin tradisional yang melambangkan persahabatan. Sementara itu, Prabowo juga memberikan keris Patimura, simbol perjuangan dan kehormatan dari seniman Bali. Ini keris dari Bali. Это балийский крест, традиционный кинжал. Dan yang buat ini sudah tinggal 4-5 orang lagi yang bisa buat ini dengan tangannya. Selain keris, Prabowo juga memberikan cenderamata patung miniatur berlambang burung Garuda yang dipahat dan diukir rapi dalam sebuah kotak. Pertukaran cenderamata ini menggambarkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia yang telah berlangsung selama 75 tahun. Banyak, saya akan letakkan di televisi saya.